Shalom. Shalom. Pelayan firman dalam ibadah pemberkatan nikah saat ini adalah Pendeta Pinehas Jenjengi bersama seluruh majelis jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat, kaum keluarga, dan handai tolan dari kedua calon mempelai. Semoga pelayanan firman hari ini memberikan kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman kita, khususnya kedua calon mempelai untuk menjalani kehidupannya kelak. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri. Pernikahan adalah peristiwa indah yang dikenan Tuhan. Di dalamnya tidaklah cukup perjumpaan dua orang saja, sebab mereka harus dipersatukan dan hidup dalam keagungan kasih Allah. Pernikahan yang mengikuti rencana Allah membutuhkan lebih dari sekedar pasangan pria dan wanita. Karena itu untuk mencapai pernikahan yang bahagia, dibutuhkan kehadiran kuasa Allah melalui Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita datang di gedung ini dalam kekudusan Tuhan dan dalam suasana penuh sukacita untuk menjadi saksi dan sekaligus menopang serta mendoakan sepasang kekasih, Andre Guntur Teguh Wicaksana Silaen dan Herlina Fitriana Panjaitan, yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Allah dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di tempat ini. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta kaum keluarga datang menghadap Allah memohon berkat-Nya. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita menyambut mempelai yang akan memasuki rumah ibadah ini. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day that You're giving me Your ways. In just what You say in Your time. In Your time. In Your time.
faithful in your time. Lord, my life to you I bring. May its song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita habiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus menyertai saudara-saudara. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuh dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta penebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya, sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin kan janji kudus. Dosanya betapapun jua keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya, sebab hikmat-Nya. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing dari Pengkhotbah 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya.
Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hai puji namanya terang cahaya, hai puji namanya, hai cakrawala, hai puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Petunjuk firman Tuhan tentang perkawinan. Dalam kebaktian kita pada saat ini, kita akan menyaksikan pemberkatan perkawinan saudara kita, Andre Guntur Teguh Wijaksana Silain dan Herlina Fitriana Boru Panjaitan. Oleh karena itu, hendaklah saudara ingat bahwa pada mulanya Allah telah menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan, serta membawa mereka dalam suatu persekutuan perkawinan. Dan firman-Nya, sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Dengarkanlah petunjuk-petunjuk firman berikut ini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mazmur 128 ayat 2 dan 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amsal 3 ayat 10 dan 11. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4.
Akhirnya bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Bahagia tiap rumah tangga, di manakah letakmu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Penyataan mempelai. Calon mempelai, setelah saudara mendengarkan petunjuk firman Tuhan tentang perkawinan dan bersedia melaksanakannya, kini kami mengundang saudara berdua untuk berdiri. Silakan berdiri. Dan di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi, hendaklah saudara menjawab pertanyaan berikut ini dengan ikhlas. Kepada calon mempelai pria, Saudara Andre Guntur Teguh Wijaksana Silain, bersediakah saudara menerima Saudari Herlina Fitriana Boru Panjaitan sebagai istrimu dan memelihara serta mengasihi dia sesuai kehendak Allah dan firman-Nya? Ya, saya bersedia. Kepada mempelai wanita, Saudari Herlina Fitriana Boru Panjaitan, bersediakah saudari menerima Saudara Andre Guntur Teguh Wijaksana Silain sebagai suamimu dan memelihara serta mengasihi dia sesuai kehendak Allah dan firman-Nya? Ya, saya bersedia. Janji nikah Kristen. Mempelai yang berbahagia, setelah saudara berdua memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam terang kasih Kristus, maka sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, nyatakanlah janjimu sebagai wujud kehendak hatimu yang tulus. Silakan berhadapan dan berjalan tangan. Di hadapan Allah dan saya, Andre Guntur Teguh Wijaksana Silain, mengaku telah memilih dan menerima engkau, Herlina Fitriana Boru Panjaitan, sebagai istriku dan berjanji, saya akan tetap setia dan mengasihi serta melayani engkau, baik pada waktu suka maupun duka, baik waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara engkau seumur hidupku sampai maut memisahkan kita.
Depan Allah. Saya, Herlina Fitriana Boru Panjaitan. Aku telah memilih dan menerima engkau, Andre Guntur Teguh Wijaksana Silayan. Saya akan tetap setia dan mengasihi serta melayani engkau, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu maupun sakit, dan memelihara engkau seumur hidupku sampai maut memisahkan kita. Cincin pernikahan adalah tanda cinta dan kesetiaan bagi suami istri. Andre, kenakanlah pada jari manis pasangan. Herlina Fitriana Boru Panjaitan. Ini Cincin pernikahan adalah tanda cinta dan kesetiaan bagi suami istri. Herlina, kenakanlah pada jari manis pasangan. Dengan demikian saudara berdua telah saling mengikat janji di hadapan Allah dan jemaatnya. Sebagai hamba Yesus Kristus kami meneguhkan perkawinanmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat bangkit berdiri. Mempelai yang berbahagia, Tuhanlah yang telah membawa dan mempersatukan saudara dalam perkawinan ini. Sekarang bertelurlah di hadapan Allah. Dan terimalah berkat Allah kita berdua. Maka Allah damai sejahtera yang oleh dalam perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Bapa, pohon segala rahmat, yang oleh anugerahnya telah memanggil kamu dalam perkawinan yang kudus ini, kiranya mengikat kamu dengan kasih setia yang benar, serta mengaruniai kamu dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Bila alamnya sempurna, terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kepadamu.
Andre dan Herlina. Kami Majelis Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta mengucapkan selamat berbahagia, selamat memasuki rumah tangga, selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Harta yang paling berharga dalam kehidupan kita, dalam berkehidupan orang percaya adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami memberikan Alkitab ini sebagai pedoman dan penuntun di dalam kalian mengarungi bahtera rumah tangga kalian. Terimalah. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Dalam doaku berseru, pengorbanan meneteskan pelutu kebahagiaanku. Dan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, tutup di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Dalam doaku berseru, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, air matamu tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia.
silakan dulu. Iya. Ya. Iya. Ini lagu permintaan dari mempelai. Semua karena Tuhan. Bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemurahan-Mu, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan membaca serta merenungkannya, mari kita persiapkan bacaan Alkitab, yakni dari 1 Yohanes pasal 3, ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Nanti akan dibacakan oleh Andre sebagai kepala rumah tangga. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan sebelum kita merenungkannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah, betapa kami berbahagia pada saat ini boleh menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah kami melalui pemberkatan nikah yang sudah diterima oleh Andre dan Herlina. Dan saatnya sekarang kami akan mendengarkan firman.
Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengerti kehendak-Mu dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Andre dibaca sambil berdiri. Boleh mic? Satu Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Terima kasih. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Horas Tuhita Sasudena. Saya Pendeta Pinehas Jenjengi, istriku Boru Raja Guguk. Kalau yang tadi Solo itu Indah Meringgi, suaminya Tumanggor. Jadi ada beberapa di antara kita juga kawin dengan hala kita. Saudara-saudara, saya mau mengucapkan selamat buat Andre dan Herlina. Ini hari yang luar biasa buat Andre. Saudara berdua telah diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti bersyukur. Bahkan jangan lupakan ya peristiwa hari ini untuk seluruh kehidupanmu. Bahwa Tuhan telah memberikan sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Jadi berjalanlah dalam keyakinan iman dan yakinlah Tuhan akan memberkati. Yang pertama selalu saya tekankan kepada keluarga yang baru, bagi mereka yang menikah menjadi keluarga baru, saya selalu menyampaikan berkat Tuhan sama untuk semua keluarga. Tidak ada yang kurang. Allah itu adil, dan kalau Allah itu adil, dia proporsional. Jadi kalau saya makan, pasti porsi saya beda dengan putri saya. Ya, kalau makanan porsi saya diberikan kepada anak saya yang masih kecil, nanti dia bisa muntah karena dia tidak sanggup. Jadi Tuhan memberikan cukup kepada saya, cukup kepada anak saya, cukup kepada Andre dan Herlina sebagai keluarga baru, cukup kepada yang lain, bahkan kepada kita semua yang sudah bertahun-tahun menikah, tidak ada yang kurang. Kenapa ada keluarga yang merasa kurang? Karena dia selalu iri hati. Ya, ini iri hati ini bahaya. Saya pernah memberikan cerita begini. Mungkin perlu juga buat Andre dan Herlina. Ada seorang istri selalu iri hati. Padahal hidupnya cukup. Tapi karena dia lihat keluarga A itu dapat mobil, dia iri hati, Pak, dapat mobil. Masa kita nggak bisa beli mobil? Kemudian keluarga B naik pangkat, Pak, kok kau nggak naik pangkat? Itu dia naik pangkat. Keluarga C itu mereka anaknya berhasil sampai keluar negeri. Itu Pak, anaknya bisa keluar negeri. Anak kita kenapa tidak? Jadi dia selalu membandingkan. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan buatlah saya seperti keluarga A atau keluarga B atau keluarga C. Maka pada suatu malam Tuhan datang. Dia bilang, ibu, sebelum saya jadikan kamu seperti keluarga A atau keluarga B atau keluarga C, saya bawa dulu kamu menemui mereka. Maka pertama-tama si ibu ini dibawa oleh Tuhan datang kepada keluarga A untuk melihat keluarga A. Setelah sampai di situ dia melihat, memang mereka beli mobil, tapi ternyata
ada penyakit dari si ibu itu, penyakit yang berat. Dia berpikir ini ibu sakitnya berat, tapi kenapa dia tidak menunjukkan itu? Kelihatannya mereka baik-baik saja. Lalu kemudian dia bawa kepada keluarga B, keluarga yang naik pangkat. Selama 1 hari dia memperhatikan keluarga itu, ternyata si bapak itu punya penyakit. Si bapaknya yang punya penyakit, dan penyakitnya berat, tapi tidak ditunjukkan. Lalu yang ketiga dibawalah kepada keluarga C, yang anaknya bisa keluar negeri. Ketika sampai di sana ternyata mereka punya pergumulan. Di situ ada orang yang dirawat, ada orang yang sakit berat tapi mereka rawat. Lalu keluarga ini siang malam harus memperhatikannya dengan tekun, karena kalau salah rawat bisa fatal. Itulah 3 keluarga yang sudah ditunjukkan oleh malaikat. Lalu kemudian kembalilah ibu itu ke rumahnya. Malaikat Tuhan bertanya, "Ibu, mau aku jadikan kamu keluarga yang mana? A, B, C, sekarang bisa kuciptakan." Ibu itu bilang, "Tidak usah Tuhan, cukuplah saya seperti ini. Cukuplah saya seperti ini." Jadi ibu itu lalu sadar bahwa ternyata dia kurang bersyukur dengan hidupnya. Jadi kalau kita kurang bersyukur, hidup ini akan suka, iri, tidak pernah puas. Jadi Andre dan Herlina, saya mau katakan, Andre syukurilah bahwa Herlina ini adalah pasangan yang terbaik. Ada amin Andre? Dan Herlina, syukurilah bahwa Andre ini adalah pasangan yang terbaik, ya. Jangan berkurang kasihmu kepada Andre. Jangan berkurang kasihmu Andre kepada Herlina. Nah, walaupun saya sudah jelaskan kemarin, cinta kita, sehebat-hebatnya cinta kita, suatu waktu akan pudar. Suatu waktu akan pudar. Makanya waktu itu saya tanya, "Elin, kalau nanti Andre ini udah mulai keriput, kamu masih sayang sama dia?" Ya, begitu juga Andre. Kalau nanti si Elin ini udah mulai ubanan, kamu masih sayang sama dia? Sekarang ini kan canggih ya, walaupun kita udah ubaman kayak saya ini bisa dicat dikit begitu ya, supaya tidak kelihatan. Nah, tapi andaikan semuanya sudah berubah, tubuh menjadi lemah, barangkali banyak sekali, banyak hal lain lagi yang berkurang, saya mau mengatakan jangan berkurang kasihmu kepada pasanganmu, kepada Elin, kepada suamimu, Andre kepada istrimu. Dan itu hanya bisa kita pertahankan melalui firman Tuhan, melalui kasih Kristus. Karena cinta yang ada pada saudara berdua, lalu kemudian sampai pada kesepakatan untuk menikah, kita melaksanakan ibadah pemberkatan. Sebab kalau cuma kita mengandalkan kasih manusiawi kita, maka itu akan ada batasnya. Kasih itu akan terukur. Tapi bila mana diisi oleh kasih Allah, di Korintus dikatakan, love never ends, kasih tidak akan berakhir. Itulah kasih Kristus yang akan memandu perjalanan saudara berdua. Pegang kasih ini, pegang Kristus dan kasihnya kuat-kuat. Di Batak itu ada cerita mengenai golom ria-ria. Amang, ada golom ria-ria. Saya pernah diceritakan, ya Inang ya, Amang ya, ada golom ria-ria. Ria-ria itu tumbuhan, tanaman, tapi dia berduri. Nah, itu kalau kita golom mengambilnya, tangan kita terluka. Kalau kita ngambilnya golom, ya golom itu renggang, ya itu kita terluka. Maka itu harus gomos, harus dikekep, orang Jawa bilang. Ya, kalau dari kami masyarakat Sulawesi itu ndak komokojo istilahnya, hampir mirip dengan gomos. Nah, kalau dulu saya punya pengalaman kerja di kebun, saya motong bambu, lalu saya belah. Itu kan belahan bambu itu kayak silet, tajam. Ya, kalau saya tarik bambu itu pergi bawa ke lokasi untuk buat pagar, kalau saya itu golom, tersayat tangan saya. Saya harus gomos, harus pegang kuat-kuat baru bisa narik. Begitu juga ngambil ria-ria tadi. Kalau golom ria-ria kita terluka, harus gomos ria-ria, harus pegang kuat-kuat. Iman itu harus dipegang kuat-kuat, tidak bisa golom, harus digomos, harus dikekep, harus dipegang teguh erat-erat.
itulah yang akan mempertahankan kehidupan kita, termasuk kehidupan rumah tangga kita. Termasuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tema hari ini, ibadah pemberkatan ini, keajaiban kasih. Keajaiban kasih itu datang dari Tuhan. Saya berjumpa dengan Andre dan Elin, saya anggap itu keajaiban. Saya punya prinsip bahwa di mana-mana saya pergi berjumpa dengan orang lain itu keajaiban. Saya bisa berjumpa dengan Amang Inang hari ini, ya Amang Inang semua kita di sini, itu adalah keajaiban. Karena pertemuan antar manusia, terutama pertemuan antar orang beriman, itu adalah pertemuan yang penuh kasih karunia Tuhan. Penuh kasih karunia Tuhan. Ya, bapak saya dulu mengajarkan saya begini. Pinehas, pergilah kemanapun kau pergi, orang-orang yang kau temui itu semuanya baik. Semuanya baik. Karena begini, nggak apa-apa saya cerita sedikit ya. Waktu saya masuk di sekolah teologi di Indonesia bagian timur, Makassar, rupanya bapak saya nggak setuju. Nah, saya sudah berangkat, bahkan sudah kuliah 1 tahun. Lalu kemudian ada liburan, saya pulang. Ketika selesai libur, saya mau bersiap-siap untuk kembali. Kami naik kapal motor karena ada danau di daerah kami, Poso. Ya, mirip dengan Danau Toba, cuma Danau Toba lebih besar lagi. Danau Poso itu juga besar. Lalu saya harus menyeberang dari kampung pergi ke bagian yang seberang untuk terus ke Sulawesi Selatan. Nah, tapi bapak saya kok kelihatannya tidak nyaman, tidak senang. Lalu ibu saya bilang begini, kamu makan saja, itu sudah pilihanmu. Ketika saya mau naik mobil, bapak saya datang marah-marah. Memang anak kurang ngajar. Dulu saya bilang kamu tidak usah kuliah jauh-jauh supaya ada bantu bapak. Kamu pergi juga kuliah. Kaget saya. Saya pikir dia merestui. Ternyata diam-diam dia marah. Sampai setahun tetap dia marah. Saya lalu tanya sama ibu saya, Ma, jadi bagaimana? Kamu berangkat saja. Nanti saya yang ngomong sama bapamu. Lalu saya sudah sampai di pelabuhan, sudah naik kapal motor, sudah jalan kapal motornya. Sementara kapal motor baru mulai lepas tali, saya lihat dari jauh ada yang manggil-manggil, Pinehas, Pinehas. Saya tengok bapak saya naik sepeda, kan agak nanjak kampung kami sampai ke pelabuhan itu. Saya deg-degan, pasti saya dihantamnya. Maka itu saya bilang sama nakoda orang China, saya bilang kok kalau bisa balik dulu, bapak saya itu manggil-manggil. Untunglah dia baik, dia kembali ke pelabuhan, saya turun, saya gemetar gitu untuk menemui bapak saya. Sini kamu. Lalu saya mendekati bapak saya. Ternyata dia merangkul saya. Dia bilang, pergilah kamu kuliah. Saya mendoakanmu supaya berhasil. Netes air mata saya. Satu yang dia bilang, semua orang yang kau temui itu adalah orang yang baik. Jadi saya sekarang menghadapi orang semua baik. Jahat pun saya anggap baik. Ya, jahat pun saya anggap baik. Ya, cuma sekali waktu saya tidak bisa menganggap semua orang baik. Yaitu pada waktu saya praktek di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara. Saya dulu naik kapal turun di Belawan. Nah, saya ngangkat barang saya dan barang teman saya, lalu saya tengok kemudian hilang tas saya, semuanya hilang. Rupanya ada sopir taksi yang nanya-nanya, mau kemana? Ikut aku. Pas aku balik lihat tasku hilang, rupanya temannya yang bawa. Aku lari mondar-mandir, mereka bilang apa? Ini Medan Bung, gak bakalan dapat lagi. Benci aku sama orang Batak. Ya, benci aku sama orang Batak. Tahu-tahunya aku cinta sama orang Batak. Jadi istriku. Saudara-saudara, siapa benci orang lain, Tuhan akan buat kau cinta sama orang itu. Ya, itu lucu bagi saya. Tapi itu pengalaman. Makanya saya akhirnya sadar apa yang dibilang bapakku itu benar. Semua itu orang baik. Ya, jangan benci walaupun ia jahat. Nah, saya senang sekali berjumpa. Saya merasa ini keajaiban. Apalagi buat Andre dan Herlina. Kehidupan yang akan dijalani nanti sudah dimulai dengan keajaiban hari ini. Ya, keajaiban-keajaiban akan terjadi
manakala kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Di ayatnya yang ke-22 dikatakan, sebelum ayat 23 sampai 24 tadi dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya. Ya, karena kita menuruti segala perintahnya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dan apa perintahnya itu? Itulah yang dikatakan di ayatnya yang ke-23, inilah perintahnya itu. Yaitu ketika kita kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya dan berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi saudara-saudara, ketika firman ini saya persiapkan, saya lalu membayangkan orang-orang yang kemudian diberkati dalam hidupnya. Tetapi rahasianya adalah satu hal ini, yaitu menuruti perintahnya. Apa perintah utama dari Yesus Kristus? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan firman yang sama dan perintah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, Andre dan Herlina, ingat terus perintah Tuhan. Ingat terus kasihnya, jangan berubah kasih itu. Maka hidup saudara berdua akan sangat diberkati. Akan sangat diberkati. Saya tidak basa-basi soal ini karena firman telah menjadi jaminannya. Manakala kita mulai berkurang mendengarkan perintah Tuhan, disitulah kemudian kita akan merasa berat dalam hidup ini. Ya, jadi terimalah segala hal yang sudah diberikan Tuhan. Dan berbahagialah mulai hari ini. Jangan baru 2 hari udah mulai bentrok. Ya Inang ya. Ya Amang ya. Ya jangan. Kalau bisa satu tahun ini jangan berubah sukacitanya. Memang kadang-kadang ada hal yang kurang, nggak ada duit. Tapi jangan berkurang. Jangan berkurang. Ya. Saya tutup dengan penjelasan sebagai berikut. Bergembira atau bahagia dalam kekristenan ada 2. Yang pertama istilahnya hara, yang kedua agalio. Hara itu adalah suatu kebahagiaan karena kita menerima hal-hal positif. Ulang tahun saya gembira. Ada di sini ulang tahun gak gembira? Wah itu parah sekali kalau ada yang ulang tahun gak gembira ya. Kemudian naik pangkat kita gembira, kita bahagia. Kita sehat, kita gembira, kita bahagia. Kita mengalami karunia, ada pemberkatan nikah bagi anak kita, kita bahagia. Itu namanya hara. Saya gembira karena hal-hal positif. Tapi kalau umpamanya uang nggak ada, karena kalau terima gaji rata-rata kita gembira kan, apalagi ibu-ibu ya, itu lagunya itu sukacita terus, ya lagunya lagu gembira begitu ya. Tapi kalau sudah tidak ada uang atau sudah berkurang, perasaan kita mulai was-was. Kegembiraan kita itu hara namanya. Demikian juga kalau misalnya kita naik pangkat, awal-awalnya kita bahagia. Awal-awalnya kita bahagia, lama-lama udah tidak bahagia lagi. Karena semua itu ada masanya. Jangan sampai nanti Andre gembiranya sementara saja ya, karena hari ini diberkati 2-3 minggu gembira sesudah itu hilang. Oh jangan, saya bilang tadi kalau bisa setahun ini jangan berubah ya. Jangan berubah. Ya, nanti tolong ditanya Inang ya, apa berubah gembiranya selama beberapa bulan ke depan. Tapi ada kegembiraan yang kedua namanya agalio. Saya suka menceritakan ini. Agalio itu, saya senang atau tidak senang, saya gembira. Saya ada duit, tidak ada duit, saya gembira. Saya sakit ataupun sehat seperti janji dari pengantin kedua-duanya tadi, waktu sakit maupun sehat, waktu malang maupun untung, mereka akan tetap mengasihi. Agalio tetap berbahagia dalam keadaan yang baik maupun tidak baik. Karena apa? Agalio itu adalah kegembiraan karena Tuhan. Contoh paling muktahir, contoh paling terkenal adalah Maria. Ketika Tuhan meminta Maria untuk mengandung bayi Yesus, lalu Maria
mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin itu terjadi? Sebab aku belum bersuami, kata malaikat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setelah itu dia berkata, ini aku hambamu, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Di Lukas, kalau tidak salah Lukas pasal 4, kalau tidak salah, di situ ada nyanyian Maria. Salah satu ayatnya berkata begini, aku gembira karena Tuhan. Memakai kata agalio, mungkin saya akan diomongin orang karena saya dianggap berzina. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang membuat saya begini. Karena itu aku gembira karena Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah merasakan kegembiraan dalam kesakitan kalau bukan karena Tuhan. Dalam penderitaan kita tidak bisa bahagia kalau bukan karena Tuhan. Tapi kalau Tuhan ada di situ, maka kita akan mampu berkata, aku gembira karena Tuhan. Meskipun uangku gak ada, meskipun badanku sakit, meskipun persoalan-persoalanku belum selesai. Kalau ini yang menjadi ketegasan dalam iman kita, Tuhan akan menyertai kita. Dan Maria dibuat oleh Tuhan menjadi ibu yang paling berbahagia di seluruh muka bumi ini. Dan Andre Elin, Tuhan akan membuatmu sungguh berbahagia. Asalkan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupanmu selamanya. Tuhan memberkati saudara berdua. Memberkati Amang dan Inang, orang tua daripada Andre, Amang dan Inang, orang tua daripada Elin, bahkan semua saksi yang hadir, semua keluarga, serta seluruh jemaat. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Robin Mangela. Lagunya lagu Batak. Somaho dihapuso hotmaho dihatuao sararion majalo pasu-pasu Siatuhani digarejai borhat maho boru rapon tangi yangki nunga dua ga besara amu boru tuhe laki tung burju hamu marna tuai borhat maho boru rapon tangi yakin tubuhan laklat tubuhan sikoru tubuhan anak kamu tubuhan boru nasangap jala martua dijolotan nang dijoloni Tuhan gabe mau boru
gabe mau beru rapon he laki. Nunga dua gabe sarang amu boru tuhe laki tung burju hamu marna tuai borhat mau boru rapon tangi yangki tubuhan lak-lak tubuhan si korun tubuhan anak hamu tubuhan boru nasangap jala martua di jolotan nang di joloni Tuhan gabe mau boru gabe mau boru rapon tahian ki. Terima kasih kepada Bapak Robin Mangela atas persembahan pujiannya. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami sampai pada saat ini. Kiranya kami dapat mengikutinya dengan penuh damai sejahtera sampai selesai. Kami berdoa, Tuhan memberkati Andre dan Herlina sebagai pasangan suami istri yang baru, yang telah Engkau teguhkan dan berkati. Kiranya kehidupan mereka berdua akan berada dalam pimpinan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Jadikanlah kehidupan mereka sebagai keluarga yang dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Kiranya juga apa yang telah mereka ungkapkan sebagai janji kepada masing-masing pasangan akan diberkati dalam kehidupan mereka selanjutnya. Ya Bapa, kami mendoakan keluarga dari kedua belah pihak. Kami mendoakan orang tua dari Andre, Amang Dr. Randus Hendri A. Silaen bersama Inang R. Boru Panjaitan. Kami mendoakan orang tua dari Elin, Amang Firman Panjaitan
dan Inang Neti Boru Napi Tupolo. Kiranya kehidupan mereka tetap dalam bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian seluruh keluarga, saudara-saudara dari Andre dan Herlina. Tuhan berkati mereka. Kami mendoakan semoga acara sesudah ini, yakni catatan sipil dan selanjutnya resepsi ataupun adat yang akan dilaksanakan di Aula Hotel 678 akan berjalan seturut dengan pertolongan, penyertaan, dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati semua kami yang hadir, jemaatmu Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tuhan pimpin dan berkati. Berkati orang yang terlibat hari ini dalam pelayanan, kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai mereka. Seluruh hidup kami bawa kepada kehadapan-Mu Tuhan, pimpinlah kami. Berkatilah gedung kebaktian ini, kapel Rumah Sakit PGI Cikini ini. Berkatilah Rumah Sakit PGI Cikini ini Tuhan. Berkatilah para pelayan-pelayan-Mu di dalamnya. Berkatilah keluarga-keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, rencana-rencana kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berkatilah para aparat, pihak medis yang sampai hari ini terus berjuang untuk memerangi COVID-19. Tolonglah kami semua Bapa, sehingga kami beroleh kekuatan daripada Tuhan, juga kesehatan, sehingga dapat melewati masa pandemi ini dalam jaminan kekuatan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami dari segala kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa kami, sehingga oleh pengampunan daripada Tuhan, layaklah kami bersuka cita karena Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini dan sampai seterusnya. Inilah doa pengucapan syukur kami Bapa. Kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau sayang dari sanak dan teman.
syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Syukur padamu ya Allah, segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Disilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kami sampaikan bahwa kebaktian Jemaat GKST Gloria Jakarta besok itu dilakukan secara live streaming. Jadi kita tidak melaksanakannya di tempat ini, tetapi kita mengikuti dari rumah masing-masing melalui tayangan live streaming. Saya sampaikan juga bahwa tanggal 3 Oktober, sebagaimana edaran dari PGI, dari MPH PGI, kita akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Dan kebaktiannya dilaksanakan di tempat ini. Demikian beberapa info untuk kita ketahui. Baiklah, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2, Bila Yesus Berada. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kedua mempelai yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini.